Gimana gimana? Alhamdulillah. Ya, saya begini Bu, saya dapat tugas untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah dan saya mungkin mohon izin Nonya waktunya Ibu untuk mewawancarai Ibu gitu tentang terkait praktik pengambilan keputusan gitu. Baik, kita mulai ya Bu ya. Ya, mangga. Yang pertama saya ingin menanyakan selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama saya menjadi kepala sekolah ya, bukan saya baru 2 bulan kepala sekolah. Kemungkinan ada beberapa kasus sih yang mengganjal istilahnya. Identifikasi yang saya lakukan yaitu menelusuri penyebab dia itu melakukan seperti itulah itu. Menelusuri apa sebab dan akibatnya, sebab-sebab terjadinya kasus seperti itu. Bagaimana Ibu itu untuk mengidentifikasinya, apakah itu masalah tersebut atau kasus tersebut menurut Ibu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika ada ya, dilema etika yang membuat kadang bingung juga gitu ya antara mengambil keputusan antara A harus gini, tetapi di sisi lain saya bersikap gimana, ada itu tetap masih ada gitu, dilema etika. Kemudian selama ini bagaimana ya Bu Hani menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya mengambil keputusan itu setelah mengidentifikasi, kemudian saya menanyakan kepada apa sih, pada objeknya lah misalnya, pada objeknya gitu, kenapa bisa seperti ini misalkan gitu. Nah, setelah saya mendengarkan alasan-alasannya, kemudian saya mempertimbangkan dan objeknya tidak satu yang saya tanya, ada beberapa misalkan untuk menanyakan kebenarannya. Ya, jadi Ibu identifikasi dulu gitu Iya, tentang iya. permasalahannya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk prosedurnya, pertama saya memanggil objek tersebut, memanggil apa sebab akibatnya, apa terjadinya seperti ini misalkan gitu. Misalkan ada seorang siswa ya, ditanya kenapa dek kesiangan aja hampir tiap hari, terus pasti tanya diselidiki sesama tetangga gitu ya, kebetulan berdekatan dengan sekolah, tanya ke anaknya juga langsung. Terus ada juga kasus guru misalkan ke sekolah, ada surat nata istilahnya selalu izin misalkan gitu, kenapa ini, tetap kan dilema gitu. Jadi dia itu mementingkan, seolah-olah mementingkan pribadi, tapi mungkin ketika dianya menyebutkan alasannya benar juga, mungkin dia mementingkan pribadi karena hal-hal yang emang sangat urgent. Nah, itu dilema sekali bagi saya. Ya, jadi Ibu memanggil dulu ya untuk mengkonfirmasi ya, kepada objek, ya, kepada yang orangnya terlibat. gitu. Kenapa supaya tidak ada seuzon lah istilahnya. Iya. Gimana ya, harus bukti yang akurat gitu. Jadi jangan dari orang sih itu mah anak-anaknya gitu. Jadi supaya ada faktanya, oh kenapa ini ada kasusnya ini, jadi langsung ditanyakan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti barusan? Yang efektifnya yaitu secara menegur langsung istilahnya.
Jadi kalau bertanya langsung, mengidentifikasi langsung, pertanyaan juga langsung diketahui gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya, aduh gimana ya, tetap bermain hati juga gitu. Duh kasihan gimana gitu kalau terlalu dikerasan mungkinan takutnya mogok gitu. Itu yang ditakutkan oleh saya, mogok kerja atau mogok sekolah. Tetapi sebaik-baik mungkin saya tetap harus melakukan hal tersebut. Jadi menurut perasaan gitu ya. Ya. Dengan perasaan. Baik. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, misalnya pada waktu itu tersebut, atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk sementara ini ya karena saya baru istilahnya, jadi belum ada jadwal untuk penentuan mengambil apa tadi keputusan. Gitu dalam kasus tersebut. Saya langsung bertanya dulu kan tadi supaya tidak terlalu lama lah kasusnya, jadi otomatis saya langsung bertanya kepada orang tersebut. Jadi sebisa mungkin Ibu menyelesaikan kasus tersebut dengan secepatnya gitu. Secepatnya. Jadi supaya tidak lama-lama lah terabaikan kan otomatis. Kemudian kan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah tuh ini ada sebagian juga kan di sini kalau ada masalah selalu dengan komite, saya selalu sharing dengan komite mengenai lingkungan sekolah juga, mengenai siswa. Bagaimana nih menurut komite? Alhamdulillah komite kadang suka satu ide dengan saya gitu. Jadi keputusan tidak diambil oleh saya sendiri, tetap dengan adanya musyawarah. Jadi musyawarah gitu ya komite ya dalam pengambilan keputusan. Ya baik Bu. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, pengalaman mungkin ya intinya ya dan pembelajaran sebagai pembelajaran juga bagi saya untuk kedepannya gitu, harus seperti ini gitu, demi intinya demi karir saya juga, demi kemajuan sekolah juga tetap harus kompeten gitulah istilahnya. Ya baik Ibu, mungkin itu wawancara kita hari ini. Saya maaf jika apa ya istilahnya kurang puas dalam wawancara ini. Cukup Ibu, saya justru mengucapkan terima kasih atas waktunya sama Ibu gitu. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan pekerjaannya lancar. Saya pamit dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Begini Bu, saya dapat tugas untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah terkait tentang praktik pengambilan keputusan sebagai pimpinan gitu. Nah, dan saya di sini saya memohon izin untuk mewawancarai Ibu. Iya. Baik Bu, kita mulai ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dalam atau dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begini ya Bu, untuk kasus dilema etika itu sangat sulit sekali karena benar melawan benar. Ya, kalau untuk kasus bujukan moral itu rada ringan karena itu harus mengambil keputusan yang benar-benar.
Baik Bu. Nah kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Di sekolah ibu biasanya keputusan harus bermusyawarah bersama rekan-rekan guru, harus harus dipilih mana yang lebih baik. Pokoknya harus dimusyawarahkan dulu gitu. Jadi Ibu dalam pengambilan keputusan selalu mengutamakan musyawarah. Iya, selalu mengutamakan musyawarah dulu. Baik, Bu. Nah, kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkahnya ya biasa, seperti mengidentifikasi dulu masalah. Yang kedua, mengidentifikasi kepada yang bersangkutan. Yang ketiga, mempertimbangkan masalah lebih banyak mana manfaatnya gitu. Jadi lebih pada manfaat gitu ya, mengutamakan manfaat ya gitu. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, seperti yang tadi jelaskan, untuk bermusyawarah lebih dahulu dengan guru-guru, itu yang lebih efektif. Musyawarah ya Bu Iya. ya. Nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, sebagai ibu pimpinan di TK ini ya, adanya dilema karena harus mengambil salah satu keputusan dilema, dua-duanya berasa benar. Jadi harus mengambil keputusan salah satunya karena dua-duanya benar gitu. Jadi tetap harus itu dilema buat ibu. Dua-duanya itu benar tapi harus diambil satu keputusan. Ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Itu tergantung kasusnya Bu. Kalau kasusnya kasusnya bisa diselesaikan di tempat, ya bisa diselesaikan di tempat aja. Kalau kasusnya harus memerlukan informasi atau apa, ya kita jadwalkan Bu. Jadi sesuai dengan apa kasus yang kita hadapi aja. Jadi tergantung kasusnya ya. Tergantung kasusnya. Jadi kalau kasusnya bisa diselesaikan langsung diselesaikan. Tapi kalau membutuhkan waktu atau informasi lebih harus mencari informasi baru ada penjadwalan ya. Baik Bu. Kemudian selanjutnya, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah ada Bu. Ada penasihat. Kalau ada kasus-kasus, jadi Ibu menginformasikan kepada seperti komite. Jadi komite memberi saran kepada Ibu. Kasus ini harus begini. Kalau tidak bisa diselesaikan Bu, bisa Ibu sholat istikharah aja, karena kita sebagai orang Muslim untuk mengambil keputusan. Jadi Ibu bekerja sama dengan komite gitu ya, dan juga sebagai seorang Muslim sholat istikharah gitu ya, mengambil keputusan. Baik Bu, sekarang pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Saya, alhamdulillah Bu, saya menjadikan setiap kasus sebagai pembelajaran untuk saya, sehingga ada kasus-kasus yang serupa saya tahu bagaimana ini
kasus cara penyelesaiannya. Alhamdulillah saya bisa tahu cara penyelesaiannya. Apalagi kasusnya dalam kasus dilema etika. Alhamdulillah. Jadi pengalaman untuk saya bisa dapat menyelesaikannya. Gitu. Jadi ibu menjadikan Pengalaman. setiap kasus dari pengalaman Iya. ada hikmahnya gitu. Ada ya. hikmahnya, alhamdulillah. Saya jadi lebih tahu dan bertambah ilmu saya. Gitu. Ya baik Bu. Mungkin demikian Bu wawancara hari ini. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih sama Ibu, terutama atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Semoga Ibu selalu sehat, Alhamdulillah. kerjanya lancar. Alhamdulillah. Semoga Ibu juga diberi kelancaran dalam tugasnya. Amin, amin ya Allah. Ya. Baik Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Barokallah.